Ya, halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Video kali ini saya akan sharing ke teman-teman yaitu konfigurasi atau cara install VirtualMint. Itu kita sudah tahu semua apa itu VirtualMint di AWS gitu ya. Sebenarnya di sini kita menggunakan VirtualBox dalam tugas. Ini tugas untuk siswa ya. Tetapi karena VirtualBox punya keterbatasan, baik itu tidak adanya IP public ataupun dan lain-lain, makanya kita menggunakan AWS supaya hosting para siswa ini bisa diakses dari jarak jauh seperti itu, atau bisa diakses dari mana saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Nah, pastikan ini sudah kita sudah memiliki akun AWS Academy pastinya. Dan di sini saya sudah start labnya. Di sini kelihatan sudah berwarna hijau, artinya sudah labnya sudah jalan. Dan ketika sudah di jalan, kita langsung klik saja, maka kita langsung terarahkan ke AWS konsolnya, tampilan seperti ini. Oke, langkah pertama-tama sebelum kita menginstal VirtualMint-nya, terlebih dahulu kita konfigurasi atau membuat server dulu di situ atau di AWS-nya gitu ya. Nah, langsung saja kita langsung ke situ, kita buka situ. Nah, di sini kita buka situnya seperti biasa, kita membuat server. Terus langsung kita pilih saja launch instance. Nah, di sini saya buat saja namanya web hosting ya. Hosting. Terus atau gini aja, langsung tulis saja VirtualMint. Nah, gitu. Terus untuk sistem operasinya kita pilih yang Ubuntu. Nah, terus kita pakai yang tetap yang 24 ini ya, pakai yang 24 saja. Yang terbaru, kebetulan yang terbaru ini juga sudah free tier, artinya sudah gratis. Terus untuk instance tipenya ini saya pakai yang agak sedikit di atas supaya ini ya, T2 small ini 2 GB memorinya, atau ada yang 4 GB. Ini yang T2 medium ya. T2 medium. Cuman bedanya kalau yang ini free tier, ini yang ada keterangan di sini ya. Per hournya 0,0464 USD atau 0,4464 dolar, ini ada keterangan di sini. Nah, saya pakai ini saja dulu karena sebentar setelah selesai kita hapus lagi. Jadi dia terlalu banyak kita punya ini ya, untuk vouchernya kita terlalu banyak terkurangi seperti itu. Nah, langsung saja kita pilih yang tadi, yang 4 tadi, mana ya, 43. Ini fungsinya untuk supaya dalam proses konfigurasi atau instalasinya VirtualMint nanti agak sedikit cepat, karena di sini mempunyai 2 CPU dan 4 GB memori, sedangkan yang tadi cuma 1 GB memori gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke keypairnya ini. Nah, keypairnya ini teman-teman, kita bisa juga buat, tapi saya langsung menggunakan keypair yang ada saja, yaitu VouchKey. Nah, karena saya menggunakan AWS Academy, akun AWS Academy, maka keypairnya sudah disediakan seperti itu. Tapi bagi teman-teman ingin membuat sendiri juga boleh, langsung pilih saja create new keypair gitu ya. Terus langsung ke network setting, kita pilih edit. Nah, setelah diedit, untuk VPC-nya kita pakai default juga. Nah, kita di sini tidak membuat VPC. Kalau teman-teman juga membuat juga boleh, silakan dibuat terlebih dahulu VPC-nya, baru ke pembuatan server seperti ini. Yang kedua, untuk subnetnya saya tidak ada perubahan. Ini juga enable. Terus firewall security-nya saya pilih yang default saja, select. Nah, terus kita pilih yang default ini ya. Saya tidak membuat security groupnya. Jika teman-teman ingin membuat juga silakan, tidak apa-apa ya, tidak jadi masalah. Terus kita lanjut lagi. Nah, sepertinya tidak ada lagi ya yang harus dikonfigurasi. Kita langsung launch instance. Nah, di sini sukses, kita langsung view all instance. Maka kalau kita refresh,
Di sini virtual min-nya sudah running ya. Nah, ini yang dua ini kebetulan yang sudah saya buat sebelumnya dan saya sudah hapus. Keterangannya sudah terminate. Terminate ini artinya dihapus ya. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah running ya servernya kita virtual min, dan di running ini juga yang server yang sudah running maksudnya sudah mendapat IP public. Nah, cuman kekurangannya IP publicnya ini masih dinamik atau masih berubah-berubah gitu. Artinya ketika servernya kita restart atau kita matikan, IP-nya ini nanti akan berubah. Nah, jika IP public ini kita linkkan atau kita sambungkan ke domain, tentunya bermasalah ketika IP-nya sudah berubah-berubah gitu ya. Maka dari itu di AWS juga ada fitur supaya kita harus ingin mau mendapat IP statik, supaya IP statik ini IP-nya nanti tidak akan berubah-berubah saat kita linkkan ke domain seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita, ini masih di menu situ instance ya. Langsung kita scroll ke bawah. Di sini ada namanya Elastic IP. Nah, kita pilih Elastic IP. Nah, di sini sudah ada, kebetulan sudah pernah buat, jadi makanya sini sudah ada dua IP Elastic IP-nya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah, harusnya di sini masih kosong seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu supaya teman-teman tidak bingung, langsung di ini aja. Dirilis dulu, dirilis. Nah, setelah dirilis, nah, ini sudah ini ya, rilis sudah terhapus. Nah, sekarang kita buat yang baru. Caranya kita pilih saja allocate. Nah, terus ini dia punya apa namanya, boleh dipilih di mana kita pun di IP publicnya, network border groupnya. Terus langsung allocate. Nah, ini sudah ada ya. Jadi IP addressnya sudah ada atau IP publicnya sudah ada. Sekarang kita linkkan ke instance yang sudah kita buat tadi atau sudah server yang kita buat tadi. Caranya kita klik tanda saja, terus pilih action, terus pilih associate elastic IP address. Nah, kita pilih itu, terus kita pilih instance, terus kita choose mana instance yang kita buat tadi. Ini ya, kebetulan yang running itu yang virtual min ya, tinggal satu ini. Kita pilih yang virtual min, terus IP private-nya ini. Setelah itu langsung klik associate. Nah, sekarang sudah linkkan IP Elastic ini ke servernya kita gitu ya. Nah, sekarang kita cek IP-nya ini sekarang ya, 54.163.233.159. Kalau kita cek servernya kita sekarang, harusnya IP-nya sudah ini. Kita cek ya, ini 159 ekornya. Kita pilih instance. Nah, sekarang kita refresh dulu, kita cek IP-nya. Nah, sudah betul ya, ini sudah berubah IP-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ping ke IP-nya, Nah, ini sudah bisa diping ya. Nah, kalau seandainya teman-teman belum bisa ngeping, berarti teman-teman harus konfigurasi dulu di security group. Nah, ini sepertinya karena saya sudah rubah maka sudah bisa diping ya. Nah, terus saya coba jelaskan sedikit untuk konfigurasi security groupnya supaya teman-teman tidak bingung, yaitu teman-teman ini masih di situ instance ya, kita belum kemana-mana. Teman-teman pergi saja ke security group yang ini, security group ini di network security. Nah, cari namanya security group. Nah, di security group ini teman-teman langsung saja, ini sebelumnya sudah ada ya, tapi kita hapus dulu yang SG hosting ini. Nah, hapus supaya tidak bikin teman bingung. Nah, harusnya nanti kita itu dapatnya hanya satu, yaitu yang mana yang hanya default ini saja. Nah, kebetulan tadi di server yang kita buat tadi kita menggunakan security default, makanya itu security default ini yang kita konfigurasi lagi. Kita klik saja centang, terus pilih inbound rules. Nah, di inbound rules ini ada kan edit inbound rules ya, langsung edit saja. Nah, biasanya kalau teman-teman belum pernah konfigurasi sebelumnya ya, ini tipenya bukan alt traffic seperti ini, tapi dia kalau tidak salah SSH ya, kalau tidak salah. Nah, SSH seperti ini.
sepertinya begini gitu. Nah, jadi karena saya ingin pingnya bisa ingin pingnya juga bisa, web servernya bisa, makanya saya langsung pakai alt traffic. Jangan lupa di sini pilih anywhere IP versi 4. Nah, sebenarnya untuk alt traffic ini tidak direkomendasikan untuk server yang production seperti itu. Maksudnya server yang memang betul-betul digunakan, ya gitu ya. Karena ini karena keamanan ya, karena kalau alt traffic ini semua diizinkan gitu. Nah, jadi kalau yang server yang sudah production, kita pakainya nanti kita lebih spesifik. Contoh, server ini kita hanya bisa menggunakan remote SSH, ya pilih SSH saja gitu. Atau mungkin server ini hanya dikhususkan untuk database, ya pilih saja MySQL-nya. Nah, ini MySQL saja. Atau mungkin server ini hanya bisa di ping saja, yang lain tidak bisa, pilih saja ICMP-nya ini gitu ya. Nah, tapi karena ini hanya untuk praktek, jadi saya pakaikan saja alt traffic, karena nanti sesudah kita praktek juga, setelah uji coba server ini juga akan kita hapus, jadi tidak jadi masalah kalau kita pakai alt traffic gitu ya. Itu penjelasan sedikit. Setelah itu pilih anywhere sudah tadi, setelah itu sudah save. Nah, setelah kita save harusnya servernya kita kayak seperti ini, sudah bisa di ping. Kalau saya tes menggunakan putih, harusnya ini sudah bisa juga gitu. Kopikan dia punya IP public, pergi ke SSH, yang ini ada tanda plus di SSH, terus di SSH tadi ada out lagi, kita klik lagi tanda panahnya, tanda plusnya, pilih credential, terus di browse di paling atas ini kita pilih lab user ini ya. Nah, lab user ini dari mana? Lab user ini saya kembali dulu ya. Lab user ini saya ambil atau saya download dari sini teman-teman. Kebetulan tadi kan masih ingat di key pair sebelumnya kan saya tidak menggunakan key pair yang baru ya, atau key pair yang saya buat sendiri, tapi saya membuat key pair yang VOD key yang disediakan oleh AWS, yaitu ya di sini. Saya dapat di sini AWS detail. Nah, AWS detail, terus di sini di SSH key. Di sini ada download PEM dan download PPK. Nah, saya downloadnya PPK. Kenapa? Karena yang sudah terdownload ya, lab user 3. Kenapa? Karena lab PPK ini untuk pengguna Windows. Kebetulan saya menggunakan Windows. Tapi kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Linux ataupun Mac, saya sarankan pakainya PEM, karena PPK pasti tidak bisa. Nah, gitu ya. Pakainya PEM. Nah, kalau yang Windows pakai PPK. Oke, kita lanjut ke putih tadi. Kita browse, kita cari di download key pair yang sudah kita download tadi, namanya lab user 3 ya. Nah, ini sudah open. Kita klik open, langsung accept. Nah, di sini Ubuntu. Nah, kalau tampilan ini loginnya Ubuntu ya, username-nya Ubuntu. Terus tampilannya sudah seperti ini. Saya sedikit perbesar. Saya perbesar sedikit ya supaya kelihatan bold 18. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke servernya begitu. Nah, sekarang baru kita masuk ke penginstalan Ubuntu-nya. Ke penginstalan virtual min-nya gitu. Nah, namun sebelum saya ini ya, saya langsung melompat. Harusnya jangan dulu langsung konfigurasi virtual min, tetapi kita konfigurasi dulu domain kita. Nah, kebetulan saya sudah punya domain yang sudah saya beli di Hostinger ini ya. Nah, saya buka dulu linknya, saya login dulu terlebih dahulu. Loginnya pakai Google. Kebetulan domainnya sudah ada saya beli ya, Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, nama domain yang saya beli itu di sini, domain di ini ya. Nah, langsung portofolio domain. Di sini nama domain yang saya beli itu namanya ini website test. Langsung kita klik, kalau sudah langsung kita kelola saja. Nah, di website test ini kebetulan di website test ini sudah ada website yang sudah saya linkkan gitu ya. Kalau kita buka ini sudah ada gitu. website test.site gitu. Nah, ini sudah ada. Maka dari itu ini sudah ada ya. Makanya saya tidak pakai ini lagi.
Jadi langkah selanjutnya saya akan membuat subdomain sendiri, gitu ya, supaya tidak tidak tabrakan konfigurasinya seperti itu. Jadi caranya untuk membuat subdomain sendiri, pilih saja DNS name server. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan website test atau mungkin nama domain teman sendiri itu, maksudnya tanpa harus menggunakan subdomain, itu boleh juga ya, seperti itu, boleh juga seperti itu. Tapi karena saya memang website test ini sudah digunakan di website lain, maka dari itu saya harus membuat subdomain sendiri gitu. Pertama-tama saya pergi ke DNS name server. Nah, setelah di sini kebetulan subdomain saya kemarin sudah buat. Nah, cuman yang harus saya ini ya, sudah saya buat ini, tapi saya hapus saja dulu supaya teman-teman tidak bingung. Hapus. Oke, sudah tidak ada ya. Nah, kita buat lagi yang subdomain sendiri, yaitu web hosting ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang lebih pendek, terserah gitu. Ini opsional sebenarnya, atau mungkin saya taruh sini web, yang terlalu panjang-panjang. Subdomainnya web, terus mengarah ke untuk di sini kita kopikan IP publiknya web server kita tadi. Kita ambil dari mana? Di sini. Kita cancel dulu. Kita pergi ke instance. Nah, ini IP publiknya kita kan sudah ada di sini kan. Nah, ini saja kita copy. Kita copy, kita masuk ke domainnya kita pastikan ke sini. Ini sudah ya. Setelah itu langsung kita tambahkan record. Konfirmasi, oke. Nah, ketika kita konfirmasi, maka sudah muncul di sini barisan subdomainnya. Web ini mengarah ke IP server kita. Oke ya. Nah, sekarang ini biasanya prosesnya sekitar 22 kali 24 jam ya. Tapi coba kita tes. Biasanya cepat juga gitu. Kita ping website test.site. Nah, ini langsung bisa connect ya. Nah, dia bisa langsung mengarah ke IP-nya kita tadi, IP server 54.163.223.159. Betul kan? Iya, betul. Jadi, berarti websitenya kita sudah bisa diakses atau sudah bisa digunakan. Nah, sekarang kalau sudah bisa digunakan seperti ini, kita langsung saja ke konfigurasi virtual min-nya ya. Cara konfigurasi virtual min-nya kebetulan saya juga cari di internet ini ya, di juarapertama.com. Nah, itu. Di sini konfigurasi install virtual min-nya. Ini tinggal kita kopas saja gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja kita buka linknya. Nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi video ya, yang ini. Nah, sekarang kita langsung buka. Nah, ini. Terus kita ikuti tutorialnya ini dari ini. Setelah login ini mulai virtual min. Nah, oke. Sekarang ini kita kita bundel lama, copy. Kalau sudah langsung kita enter. Kita kopas ke ini ya. Nah, sekarang dia bilang continue. Apa yang kita tulis yaitu yes. Ketik yes saja langsung enter. Ya, biarkan saja dulu prosesnya berjalan seperti ini. Ini prosesnya tergantung dari koneksi kita ya, dengan juga tergantung dari speknya server kita. Makin cepat, makin bagus spek server kita, makin cepat juga proses instalasinya seperti itu. Makanya tadi di proses awal saya menggunakan RAM 4 dan tadi kayaknya tipenya T2 medium ya kalau tidak salah, seperti itu. Nah, terus dia minta sini apa? Please enter fully qualified hostname. Nah, hostname ini kita masukkan nama domain kita tadi teman-teman ya. Nama domain kita ikut dulu ini. Nah, dia bilang di sini contohnya kalau dia bilang pertanyaan untuk masukkan FQDN, saya memasukkan virtual min Justri. Ini nama domainnya ya. Tapi kalau kita tadi yaitu nama domain kita yang ini teman-teman. Nah, ini. Kalau kita cek lagi web ya. Nah, sekarang kalau yang ini kita ping tadi yang ini. Ini sesuaikan dengan subdomainnya teman-teman ya, gitu. Disesuaikan dengan subdomainnya teman-teman nanti. Kita pilih masuk ke sini supaya jelas. Ini website test.site. Ini ingat lagi disesuaikan dengan subdomainnya teman-teman. Enter. Nah, sekarang kita langsung mendownload. Ketika di enter dia langsung proses mendownload ya. Seperti ini prosesnya.
Kita tunggu sampai selesai proses mendownload dan installnya. Kita minimize dulu, kita cek ini dia punya tutorial. Oh, seperti ini ya. Nah, harusnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, oh, berarti ketika sudah kita menunggu selesainya prosesnya ini, makanya nanti akan virtual mini akan sudah bisa kita akses seperti ini. Oh ya, seperti itu. Oke, berarti tidak lama caranya. Oke, sekarang kita tunggu saja prosesnya. Kita tunggu saja prosesnya. Yang sekarang sudah di paste di nomor 3 sampai nomor 4 ya. Kita tunggu saja dulu. Nah, video ini saya pause dulu teman-teman supaya tidak terlalu panjang durasinya. Nanti setelah selesai prosesnya nanti saya akan resume kembali atau saya jalankan kembali, saya lanjutkan kembali videonya. Nah, sekarang kita sudah selesai proses instalasinya, konfigurasi dan selesai. Kalau kita cek dari atas yang ini tadi ya, ini sudah selesai semua. Sekarang sudah selesai. Nah, sekarang coba kita akses virtual min kita akses dulu ya. Kita cek. Tadi masih ingat kan kita punya website test.site. Nah, untuk membuka virtual min kita harus membuka port 10.000 gitu ya. Jadi kita titik 2 ada 10.000 nya, port 10.000. Nah, kita enter. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Nah, artinya ini kenapa dia muncul seperti ini? Artinya SSL-nya atau yang kita sering kenal HTTPS-nya ini belum diinstal atau belum dikonfigurasi, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita konfigurasi teman-teman, bagaimana cara untuk menginstal atau mengkonfigurasi SSL-nya ini. Nah, pada dasarnya SSL ini berbayar teman-teman ya. SSL ini berbayar. Apakah kita harus membeli dulu? Nah, ternyata ada opsi, ada SSL yang cardboard, mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga. Itu dia gratis gitu. Kemungkinan hanya berapa bulan atau mungkin paling lama 1 tahun. Nah, kita pakai saja itu. Kan kebetulan juga itu server ini kan hanya kita pakai praktek, jadi kita pakai SSL yang itu saja, seperti itu ya, yang cardboard. Nah, saya coba cari dulu. Di sini kemarin ada ya. Nah, ini linknya ya, di how to install virtual min ini. Kebetulan yang ini paling pertama. Ini saya tidak ikut tadi konfigurasinya karena terlalu lama. Tapi saya di sini ambilnya yang ini saja teman-teman, yang ini. Secure virtual min. Nah, kita ambil saja dimulai dari yang paling atas, saya tidak ambil, tapi saya mulainya dari secure virtual min ya. Nah, pertama-tama di sini sudo system. Nah, kita stop dulu Apache-nya, kita copy saja. Kita paste, enter. Nah, stop. Setelah itu ini hanya kita copy paste saja teman-teman ya. Ini hanya kita copy paste saja. Setelah itu langsung saja ke sudo apt install cardboard. Nah, kita langsung ini enter. Nah, sudah. Setelah itu lanjut lagi. Ini ya, kita copy. Nah, kita paste. Jangan lupa sebelum di enter kita rubah dulu yang ini. Kita rubah dulu misalnya ini sudo cardboard standalone virtualmin.example.com. Nah, ini kita rubah sesuai dengan domain kita tadi. Ya, itu domainnya kita tadi, yaitu web.test.site. Ini ya tadi ya. Kita lihat website test. Oh, sorry. Ini jangan sampai salah ya. Website test.site. Nah, gitu. Terus lanjut lagi virtualexample.com. Oh, ini untuk domainnya ini kita berubah saja juga. Kita rubah saja yang ini ya. Kita sesuaikan saja. Website test.site. Ya, ini kita gantikan jadi nama domain kita juga ya. Oke, sudah. Langsung kita enter. Nah, di sini if you
really want to skip this, you can run client, enter C to cancel lah. Kita apa namanya, kita ketikkan huruf C terus enter. Dia bilang sini enable register account with server email. Oh sorry, ternyata yang sini tadi teman-teman ini bukan apa namanya, bukan domain ya, ternyata itu email. Sekarang kita copy kembali yang ini teman-teman ya, yang copy yang tadi. Yang kenapa saya copy yang ini, karena ini sudah ada domainnya kita di sini. Nah terus yang ini kita ganti, ini bukan ini ya, ini domain kita saja di sini, email. Nah misalnya saya taruh saja ini hendra.luku@gmail.com gitu ya. Oke, kalau yang ini tadi masih tetap, ini tetap subdomain kita, tidak dirubah gitu ya. Coba kita enter. Nah dia bilang sini oke, kita yes, kita klik, ketikkan saja huruf Y. Nah sekarang dia website ya, website. Kita cek dulu apakah sudah ini website. Oke, sekarang kita cek. Nah sekarang harusnya sudah bisa ya teman-teman ya. Nah sekarang kita ikut ini sudah bisa, enter. Oke, bla bla bla. Sekarang kita restart webmin-nya, ini kita copy saja, restart webnya, sudo sistem restart webmin, enter. Nah dia sekarang merestart. Nah sekarang kita lanjut lagi ke konfigurasi yang ini, yang ini tadi. Nah sekarang kita langsung start lagi dia punya web servernya gitu. Nah sudah, terus kita cek lagi yang ini sudah aman, tidak ada lagi. Nah sekarang tutorial untuk install Catboot ini kita tutup saja supaya tidak bikin teman bingung. Nah sekarang kita akses lagi pos 10.000-nya di Google Chrome seperti ini ya tampilan. Kalau sebelum kan tampilan seperti ini. Nah sekarang coba kita refresh. Tunggu ya, saya ini dulu. Website test website test.site 10.000. Tampilannya masih SSL-nya masih ini ya. SSL-nya masih ini ya, website test. Oke, coba kalau kita buka di apa namanya, kita ini dulu. Nah, sekarang ini sudah restart webmin sudah. Kalau sudo systemctl restart apache 2 sudah. Coba kalau kita buka di Firefox. Nah, kita pakai web browser lain ya, kita buka menggunakan Firefox ini. Kita taruh sini website test.site port 10.000 ya. Website test.site 10.000 https. Harusnya sudah bisa terbuka sini. Ternyata apa namanya, SSL-nya belum ini ya, masih ada seperti ini, masih ada muncul ini. Kalau dilanjut seperti ini muncul HTTPS-nya ya. Kalau di Firefox sudah mulai jalan HTTPS-nya, tapi kalau di Google Chrome tadi, coba kita tes. Kalau muncul seperti ini lagi, coba kita tes advance, klik advance ya, klik advance, terus pilih process to web, ini yang paling bawah. Nah sudah bisa tampil seperti ini ya, ini sudah bisa tampil seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak berhasil SSL-nya seperti ini saya belum berhasil juga ya, langsung saja langsung di next saja, nggak apa-apa. Langsung di advance, klik advance tadi, langsung baru klik proses, maka tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Tampilannya akan seperti ini, nggak apa-apa. Ini sebenarnya tidak jadi masalah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah sekarang kita masukkan username dan password sesuai dengan
username dan password server kita. Nah, kebetulan username dan passwordnya ini kan Ubuntu ya. Passwordnya tadi tunggu sign dulu. Ini tidak bisa ya, berarti saya harus buat username baru dulu. Soalnya yang ini tadi masih user bawaan dari AOS menggunakan key-pair tadi ya. Nah, coba di servernya ya, saya ini dulu, saya konfigurasi di servernya menggunakan user dan password root ya. Nah, sudo su, nah, saya buat dulu password rootnya, passwd root. Nah, password rootnya misalnya 123456 123456. Nah, sudah sukses ya. Nah, sekarang coba kita konfigurasi di buka lewat ini ya. Kita refresh dulu. Nah, sudah kita refresh. Kita di sini root, passwordnya 123456. Ini mudah-mudahan bisa ya. Kita tunggu dulu. Ternyata bisa teman-teman. Berarti kalau teman-teman belum bisa sebentar, nantinya untuk untuk masuk menggunakan user root, user Ubuntu, jadi teman-teman harus config dulu atau daftar dulu password password rootnya gitu supaya bisa digunakan. Nah, seperti tadi passwd root, sudo dulu baru passwd root, setelah itu nama passwordnya apa, setelah itu dan sebagainya. Ini bukan juga hanya password root ya, user yang lain juga sudah bisa. Yang penting permissionnya teman-teman setting. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mengikuti seperti video saya, boleh seperti itu ya. Nah, terus jika ada konfigurasi seperti ini, langsung klik next saja. Next, terus next saja. Tapi teman-teman harus perhatikan juga ya untuk kebutuhan servernya. Tapi kalau karena ini hanya untuk praktek, jadi saya hanya next saja dulu. Karena yang penting sudah terinstall dulu virtual min-nya. Nah, terus run MariaDB database server, yes. Nah, kita di sini menggunakan MariaDB ya, bukan Postgre. Jadi kita next lagi. Nah, ini untuk change MariaDB password. Ini password rootnya. Jadi teman-teman harus catat ini, jangan sampai lupa gitu. Nah, kalau saya Pak Hendra taruh saja di sini 123456, kasih sama saja 123456. Nah, ini passwordnya sebenarnya tidak disarankan. Tapi karena hanya untuk praktek, jadi Pak Hendra taruh saja seperti ini, 123456. Oke, next. Nah, terus primary-nya ini sudah, betul webnya kita. Terus kita langsung next saja. Nah, di sini master administrasi email server. Ini untuk emailnya. Kalau kita ingin menggunakan emailnya kita sendiri boleh. Misalnya master administrator email. Misalnya sini email saya ya, hendra.luku@gmail.com misalnya. Next. Nah, kalau sudah langsung klik saja. Sudah semua ya, langsung next lagi. Nah, terus next saja. Ini kita next saja. Ini kebanyakan next ya. Yang ini oke, langsung next saja. Ini untuk pengaturan SSL-nya. Oke, sekarang kita langsung klik finish. Ini sepertinya terakhir. Nah, sekarang virtual min kita sudah berhasil diinstal. Nah, perlu teman-teman perhatikan, ketika kita sudah berhasil menginstal virtual min seperti ini, maka web min-nya pun sudah ikut terinstall teman-teman ya. Ini web min-nya, sedangkan ini virtual min-nya seperti. Jadi sudah terinstall satu kali dengan web min-nya seperti itu. Jadi coba kita tes terlebih dahulu. Nah, kita ingin membuat virtual min gitu ya, membuat suatu server virtual di server kita gitu. Nah, jadi ini sudah termasuk hosting ya, sudah sama seperti hosting gitu ya. Kita masuk ke virtual min terlebih dahulu, klik dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada di sini namanya create virtual server. Nah, create virtual server. Jadi sebelum kita ini, kita buat dulu apa domainnya seperti itu. Misalnya nama domainnya kita ingin, misalnya kita buat subdomain lagi ya. Kebetulan saya pakai hostingnya tadi. Saya coba lagi misalnya di sini namanya
misalnya bukan web tapi namanya di sini misalnya Hendra ya, Hendra. Terus alamat IP-nya tetap saya tidak rubah karena tetap mengarah ke servernya kita. Jadi makanya saya arahkan seperti itu saja. Terus tambahkan record konfirmasi. Ini Hendra ya. Nah sekarang coba kita tes apakah Hendra itu sudah bisa di ping. Saya ini dulu, ping Hendra website test.site. Nah ternyata sudah bisa di ping teman-teman, cepat sekali ya prosesnya. Hendra website test.site maksudnya sudah. Sekarang kita kembali ke virtual main. Nah kita langsung pilih saja create virtual server. Perhatikan teman-teman, di virtual main ini kita pilih create virtual server. Nah terus domain name-nya apa? Nah, tadi Hendra website test.site. Terus passwordnya apa? Passwordnya saya gampang saja 123456. Nah ya. Ini 78. So ya, saya berikan password dulu yang bagus supaya oke. Ini password ini ya yaitu untuk user untuk masuk login nanti ke hostingnya si Hendra ini gitu. Ataupun masuk menggunakan SSH juga bisa gitu ya. Terus jika tidak ada lagi kita langsung create server. Nah ini proses pembuatan hosting si Hendra-nya. Nah, ini namanya Hendra misalnya begitu. Nah ini prosesnya. Ternyata dia menggunakan PHP ini ya, PHP 8.3 gitu. Nah sekarang proses pembuatan virtual servernya sudah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat ya sudah down. Langsung kita pilih saja yang ini, return virtual server details. Nah. Sekarang kalau misalnya kita langsung akses domain Hendra tadi, Hendra website test.site, harusnya sudah bisa kita akses ya, tapi masih tampilan defaultnya virtual main. Nah seperti ini teman-teman ya, website enable. Misalnya kalau kita ingin mau ganti tampilannya ini bisa juga teman-teman ya. Nah, kita masuk saja, tinggal masuk ke ini. Kita sekarang ada di Hendra, kita saja langsung pilih ke file manager seperti di hosting biasanya. Mungkin teman-teman sering menggunakan cPanel atau apa ya, kira-kira seperti inilah sama, cuma mungkin tampilannya aja berbeda tapi konsepnya sama. Terus kita masuk ke ini. Nah ini tadi ya indeks HTML-nya tampilan sama seperti ini. Tapi kalau kita ingin mau hapus yang seperti indeks HTML ini, misalnya kita mau hapus, jadi kita hapus dulu, delete. Nah kita ingin membuat indeks HTML sendiri misalnya ya, di file create new file namanya index HTML misalnya seperti itu. Terus nah ini sudah ada indeks HTML. Terus kita ingin buat sendiri. Nah, apa isi file? Misalnya saya taruh di sini, saya menggunakan ChatGPT saja. Misalnya file kita tunggu ya, file index, ini aja sih, file index HTML sederhana misalnya apa gitu. Ini hanya untuk contoh saja teman-teman ya. Nah macam yang ini, saya copy yang ini, semua. Nah, terus saya paste ke sini tadi, saya paste sini ya. Terus saya save. Ini intinya kita di sini kita tinggal klik-klik aja, save. Terus coba saya refresh. Nah tampilan sudah berubah teman-teman ya. Langsung di coding Indonesia, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin menginstal WordPress juga di dalam sini, bisa juga teman-teman. Tinggal kita install saja WordPress-nya seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di sini sudah saya contohkan cara membuatan virtual servernya sudah. Terus kalau misalnya teman-teman ingin mau konfigurasi database-nya, isi database-nya, tinggal teman-teman masuk saja di sini. Edit database. Nah, di sini database-nya teman-teman bisa username-nya sudah ada, password-nya sudah ada. Database-nya sudah ada, username-nya sudah ada, password-nya sudah ada. Nah, ini password-nya seperti itu untuk database-nya. Nah, kalau teman-teman juga misalnya ini kan saya masih menggunakan user root ya untuk masuk. Misalnya saya
login dulu ya, keluar dulu nih. Nah, keluar dulu. Nah, misalnya teman-teman ingin aksesnya tadi bukan menggunakan web, anggaplah teman ini bukan user root ya, tapi user biasa gitu. Tinggal teman-teman masuk saja sini hendra.website.site, ini domainnya teman-teman tadi. Terus teman-teman tinggal masuk saja port 10.000. Nah, terus login saja seperti ini teman-teman. Apa username-nya? Username-nya tadi Hendra ya, Hendra. Terus passwordnya 1234566. Nah, ini kan kita tidak menggunakan password ya, jadi kita tanggal singkat sigin aja. Tahu ya tadi ya? Oh sorry, bukan 1234566 ya. Sorry, saya buat password yang lain lagi tadi. Nah, ya tak? Nah, sekarang saya masuknya sebagai Hendra dan ini khusus kamar si Hendra. Nah, beda tadi dengan user root. Kalau user root saya bisa membuat kamar lain dan sebagainya. Namanya saja user root ya. Tapi kalau user Hendra khusus kamarnya si Hendra atau khusus permissionnya si Hendra sendiri tanpa harus mengkonfigurasi user-user yang lain seperti itu. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, apakah bisa membuat kamar lagi? Bisa, tapi bukan user Hendra yang membuat, tapi user si root. Nah, kita buat lagi ya. Misalnya saya masuk sebagai root dulu. Passwordnya si root tadi yaitu 1234566. Nah, ini saya membuat virtual machine lagi. Misalnya ini kan ada Hendra, bisa kita buat lagi. Cara buatnya sama kayak tadi, create virtual server lagi. Otomatis ini kita rubah lagi ya. Misalnya di sini atau mungkin teman yang lain, apakah kita harus hostingnya karena sudah di domainnya sudah ada hostingnya? Tidak. Kalau misalnya teman-teman punya domain lagi di luar, ingin teman mau linkkan ke sini, bisa juga gitu. Kebetulan saya hanya pakainya hostingnya gitu ya. Nah, misalnya saya ingin membuat lagi, misalnya ini Hendra tadi, sekarang saya menggunakannya lagi Hendro misalnya, Hendro. Nah, ini Hendro. Tadi kan Hendra, ini Hendro. Nah, ini domain yang sama, IP yang sama, terus kita tambahkan record lagi. Nah, terus ini sudah dibuat ya, sudah Hendro dan Hendra. Nah, ini. Terus di sini lagi saya rubah menjadi domain dari Hendro. Nah, Hendro ya, Hendro. Nah, Hendro kayak gini. Passwordnya silakan dimasukkan, terus langsung saya pilih create. Nah, kalau Hendra tadi kan tampilannya seperti ini. Hendra tadi tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi si Hendra nanti kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Otomatis berubah. Jadi antara Hendro dan Hendra ini sudah kamar yang berbeda. Nah, meskipun di dalam satu server yang sama, tetapi dia sudah mempunyai server yang server virtual yang berbeda. Nah, seperti itu. Kira-kira ini salah satu bukan cuma ya, salah satu fungsi dari web hosting ini sendiri, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat proses pembuatan si Hendro ya, bukan Hendra. Kita tunggu dulu. Nah, sudah berhasil ya, kita membuat Hendro. Nah, sekarang kita buka lagi ya, ini tadi yang Hendra. Nah, sudah kita rubah tampilannya. Sekarang yang Hendro, misalnya Hendro .website.site. Yang Hendro masih tampilan yang default. Kalau yang Hendra sudah beda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi satu server yang sama, tapi di dalamnya sudah dua kamar yang berbeda. Bahkan kita bisa sampai buat 3, 4, 5, 6 kamar di dalam satu server. Tergantung dari spesifikasi servernya. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita cek juga di sini juga sudah ada dua, ada Hendra dan Hendro. Nah, tinggal kita pilih yang mana seperti itu. Oke, jadi teman-teman mungkin itu dulu tutorial atau video yang saya bagikan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran, silakan komentar. Apapun itu saya menerima, tidak apa-apa. Dan video saya kali ini saya sampai di sini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Bye-bye.